dari tanggal 4 sampai 9 pada rawat inap di Bangsal. Ini ada pasien 6, 3, kemudian juga ada pasien 6 lagi, dan 9, 4, 7, sehingga totalnya di sini ada 35 pasien untuk pasien yang rawat di Bangsal. Sedangkan pasien yang isolasi COVID di sini terdapat untuk jumlah totalnya 45 pasien. Dan pada pasien yang rawat jalan, di sini dari tanggal 4 sampai 9, urut 51, 49, 42, 63, 43, serta 55, sehingga total keseluruhannya menjadi 303, dan total pasien di IGD di sini ada 383 pada periode 4 sampai 9 Januari 2021. Serta di sini ada rekapitulasi pasien rawat inap berdasarkan dari spesialisasi DPJP utama, di mana kita dapatkan di sini masih didominasi dengan pasien penyakit dalam lebih dari 50%, dan juga ada pasien paru 18,9%, pasien bedah di sini 11,8%, kemudian ada juga pasien anak 6,5%, pasien saraf 3,6%, pasien jantung 3%, dan juga ada pasien uro dan juga orto ini sekitar kurang dari 2%. Kemudian kita masuk pada presentasi kasus pertama, di mana di sini adanya kasus abses mandibula sinistra miasis dengan JPIGD-nya Dr. Rizky serta DPJP-nya Dr. Anas spesialis bedah. Di mana kita mulai dari identitas pasien, di sini Tuan Z, usia 70 tahun, laki-laki, agamanya Islam, tinggal di Boyolali, Jawa Tengah. Dengan pekerjaannya sebagai petani, dan di sini tanggal masuk rumah sakit tanggal 7 Januari kemarin atau kurang lebih 4 hari yang lalu. Dengan pasien datang di sini dengan keluhan utama adanya luka pada wajah. Pasien datang di sini dengan benjolan di leher kiri sejak 2 minggu yang lalu. Awalnya bisul kecil, kemudian semakin membesar. Tanggal 3 awalnya ataupun 4 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien periksa ke klinik, hanya dibersihkan, kemudian tanggal 4 benjolan pecah, lalu dibersihkan lagi. Tanggal 5 mulai keluar adanya belatung dari luka. Dan saat ini pasien mengeluhkan adanya nyeri, penciuman yang berbau busuk, tidak bisa membuka mulut ataupun bisa membuka mulut tapi kesusahan. Dan juga di sini juga ditemukan adanya demam, serta sebelumnya ada keluhan dari gigi yang berlubang dari pasien. Kemudian untuk penyakit riwayat dahulu, dari riwayat darah tinggi, diabetes mellitus, sakit jantung, sakit ginjal, semuanya disangkal. Dan pada pemeriksaan fisik di sini untuk vital sign-nya dalam batas normal. Kemudian yang kita mark di sini pada mulutnya di sini memang agak susah untuk dievaluasi, di mana untuk membuka mulutnya hanya bisa 1 jari, dan juga adanya karies dentis. Pada lehernya di sini adanya abses, darah, pes, hiperemis, miasis, dan nyeri tekan. Kita lihat di sini dari kondisi dari pasiennya atau klinis pasiennya pada daerah dari mandibulanya yang sinistra. Kita lihat sini seperti yang paparan tadi, ada pes dan juga hiperemis, serta waktu datang ke IGD di sini ditemukan juga adanya belatung. Kemudian pada pemeriksaan dari fisik, dari abdomen, ekstremitas, baik jantung, toraks, semuanya dalam batas normal. Kemudian diperiksa juga ketika masuk di IGD dengan EKG-nya, kita dapatkan di sini pasien dengan normal sinus rhythm dengan R-nya 53 ppm, normal sis, terdapat juga T inverted pada V1 sampai V4. Kemudian di mana di sini pasien didiagnosa kerja dengan abses mandibula sinistra dan juga miasis. Kemudian di sini pasien diberikan tata laksana awal di IGD berupa infus RL 16 TPM, injeksi antalgin, ranitidin 1 ampul. Kemudian dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan dari lab darah rutin, PT, APTT, INR, serta ronsen toraks. Kemudian di sini hasil dari pemeriksaan lab di hari yang sama kita dapatkan di sini untuk adanya hemoglobin dan juga hematokrit, di sini adanya penurunan, serta untuk monosit neutrofil di sini ada peningkatan, termasuk juga untuk NLR-nya dan juga ureumnya di sini meningkat. Dan pada pasien ini juga dilakukan untuk pemeriksaan dari PT, INR, APTT, di mana kan didapatkan semuanya dalam batas normal, serta diperiksa juga untuk anti SARS-CoV-2-nya, untuk IgG dan IgM-nya semua didapatkan non-reaktif. Kemudian di sini untuk pemeriksaan selanjutnya pasien juga diperiksa untuk CXR, di mana kita dapatkan dari foto toraks AP, ini untuk koordinat apex jantungnya bergeser ke laterokaudal. Kemudian dapat juga atau tampak adanya klasifikasi dari arcus aorta. Untuk dari pulmonya, dari CXR-nya di sini tak tampak adanya bercak pada kedua lapang paru, tak tampak penebalan hilus kanan dan kiri, serta media diafragma di sini setinggi costal 9 posterior, sinus costophrenikus lancip baik kanan maupun kiri. Di mana kesan dari keseluruhan dari CXR ini adanya kardiomegali pada left ventricle disertai dengan klasifikasi pada arcus aorta, dan juga adanya gambaran dari bronkitis. Dan di mana di sini pasien didiagnosa dengan adanya abses mandibula sinistra, miasis, dan juga bronkitis, serta dikonsulkan ke
ke bedah, mohon maaf belum saya ganti. Untuk advice-nya dari Dokter Anas, spesialis bedah, di sini pasiennya dimondokkan dan juga diberikan untuk rencana pro debridement pada tanggal 8 atau 1 hari setelahnya jam 7 pagi, injeksi ceftriaxone 1 gram per 12 jam, injeksi antalgin 1 ampul per 8 jam, injeksi ranitidin 1 ampul per 12 jam, infus tutofusin 20 TPM, serta dikonsulkan ke anestesi serta jantung. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Dr. Hafiz selaku dari moderatornya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Fikri atas presentasinya. Pertama, kami berikan kesempatan kepada dokter muda untuk bertanya. Mungkin ada dokter muda yang ingin bertanya atau memulai diskusinya. Jika tidak, lanjut ke dokter umum, dokter IGD. Teman-teman, oke, baik, saya kembalikan ke JPJP, Dokter Anas, mungkin ada sedikit masukan atau penjelasan maupun diskusi. Matur suwun, Dokter Anas. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini laki-laki usia 70 tahun. Ini komorbidnya tidak ada, Dok, ya. Tapi memang kemarin penyebabnya gigi yang berlubang. Pasti emang sudah dievaluasi karena susah membuka mulut, mungkin karena nyerinya ya. Ini dapat diambil pelajaran, mungkin penata laksanaan awalnya termasuk telat, Dok. Jadi mungkin pas ke klinik itu, kalau dia udah ada bisul itu sebenarnya bisa langsung, kalau nanti pas jaga klinik atau IGD, bisa langsung dilakukan incisi, Dok. Incisi kecil gitu, bisa dengan lokal anestesi, dengan kloretil itu disemprot. Yang penting evakuasi atau mengeluarkan nanahnya. Kalau pasien ini kan kurang lebih udah 5 atau 6 hari ya, jadi udah nekrotik semua dan keluar belatung. Untuk pasien ini mungkin yang perlu diperhatikan juga kalau dia nanahnya ini sampai tembus ke dalam, Dok, maksudnya ke mukosa tenggorokan atau ke jalan nafasnya. Karena kemarin pasien mengeluh kalau meludah dia mengeluarkan nanah, Dok. Makanya kemarin pas operasi dari anestesi menggunakan bronkoskopi untuk melakukan pembiusan dan evaluasi dari jalan nafasnya. Ternyata saat dievaluasi dalamnya masih intak, tapi emang ini absesnya sampai ke depan trachea. Jadi ini kan gambarnya di samping. Setelah dioperasi dia sampai ke tengah ke depan trachea, tapi masih intak, tidak tembus ke trachea atau ke mukosa mulutnya. Itu tanggapannya. Yang penting nanti perawatannya setelah operasi harus dimedikasi tiap hari. Kemudian nanti semoga bisa menutup sendiri tanpa perlu graft atau penutupan lukanya. Oke, baik. Ada yang mau menanggapi? Kalau enggak, saya coba bertanya. Dokter Anas, kalau ini kan sering pada abses seperti ini, apa jadinya sih sebenarnya kalau abses itu dibiarkan? Kan biasanya jika ada pus di dalam tubuh, di dalam jaringan-jaringan, jika dibiarkan terlalu lama, bisa terjadi apa aja ya, Dok? Atau abses berarti kan infeksi, Dok. Kalau dia dibiarkan, dia akan memakan jaringan yang sehat, Dok. Jadi abses itu harus dikeluarkan, seperti dia kayak benda asing di tubuh, Dok. Pada pasien ini dia kan, contoh aja pasien ini dia udah merusak kulit, dan udah cuputisnya udah rusak, dan ototnya juga udah rusak, Dok. Jadi abses sekecil apapun, baik itu contohnya paling sering abses di kuku jempol yang itu, Dok, nancep di samping, kan dia bisa di abses, Dok. Paronikia ya, Dok, ya. Jadi memang harus dikeluarkan secepatnya, Dok. Meskipun sekecil apapun tetap harus dikeluarkan, Dok. Contoh juga kalau nanti di klinik nemuin pasien habis operasi, kadang di ujung jahitan yang diserap itu, Dok, dan subkutikuler itu kadang dia ada absesnya, Dok, ada nanahnya kecil gitu. Karena mungkin di situ kan tempatnya simpul ya. Jadi kemungkinan dia ada infeksi di situ, Dok. Jadi harus dipotong gitu, Dok. Jadi sekecil apapun sebaiknya dibersihkan, dan abses ini kalahnya biasanya sama betadin, Dok. Jadi nanti setelah dikeluarkan, semproti betadin dicampur metro sama NaCl lebih bagus, Dok. Gitu, Dok. Jangan terus, Dokter. Soalnya kan sering sekali kita temui kasus ini di klinik, di IGD, sehingga kita bisa edukasi pasien sama penanganan yang lebih tepat. Matur suwun, Dokter. Ada mungkin teman-teman sahabat sejawat yang menanyakan lain?
Saya Oke. izin bertanya. Dokter, izin bertanya. Monggo. Silakan Dokter Kiki. Izin bertanya dok, kalau misalnya kemarin belatungnya tervisualisasi itu harus diambil semua atau gimana? Kemarin soalnya nggak bisa belatungnya tidak terlalu terlihat, jadi saya nggak bisa ambil. Terima kasih dok. Sebenarnya kalau terlihat semua harus diambil dok. Kecuali kalau emang sudah di dalam dan kita di rumah sakit dok kan, pasti kan ada rencana untuk DP demam dok. Jadi nanti pas kemarin pas operasi belatungnya udah hilang dok. Mungkin kemarin apa ya, katut pas cuci NaCl atau betadine dok. Jadi memang kalau terlihat ada belatung sebaiknya diambil karena dia kan apa ya, nanti akan semakin berkembang biak dok. Belatungnya itu semakin banyak nanti bisa ngerusak jaringannya itu dok. Gitu dok. Oke, baik dok, terima kasih. Ya. Mungkin dari rekan sejawat, dokter muda, rekan sejawat DPCP ada yang ingin menanggapi? Ya, dokter izin bertanya dok. Oke, silakan. Iya dok. Ya. Oke, kalau untuk pada pasien ini, untuk tata berikutnya untuk follow up lagi, itu dilakukan untuk berapa hari sekali nggak dok ya? Atau ada konsep-konsep tertentu? Terima kasih dok. Kalau pada pasien ini, yang penting perawatan lukanya dok. Jadi kalau operasi itu kita bilang kan baru 50% dok. Nanti keberhasilan dari terapinya dari perawatan lukanya. Nanti bisa dilakukan dengan perawatan luka. Kita lihat lukanya dok. Kalau ternyata nanahnya sudah nggak ada, kita bisa lakukan pembersihan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi kalau ternyata masih ada sisa-sisa nanah, memang harus dibersihkan setiap hari dok dengan produk-produk yang ada di klinik-klinik ya, bisa dengan interaksi gel atau dengan apa itu ya, yang itu dok, yang penyerap itu dok. Yang penting intinya semakin sering dibersihkan dia semakin bagus dok, untuk merangsang tumbuhnya granulasi nanti lama-lama menjadi epitelisasi dan menutup lagi dok. Ya baik, terima kasih dok. Iya dok. Ada lagi mungkin yang bertanya sebelum kita masuk kasus ke berikutnya? Monggo, bisa dari teman-teman semua kalau ada yang bertanya. Izin memberikan masukan boleh? Ya, jika mungkin bisa. Oke, saya tidak memberikan masukan masalah materinya. Cuma tadi saya lihat presentasinya untuk penanganan awal teman-teman IGD tidak memberikan antibiotik kalau nggak salah ya di apa namanya di tindakan pertama infus RL dan sebagainya tidak memberikan antibiotik. Mungkin banyak pertimbangan ya, karena mungkin khawatir nanti takut berbeda dengan pemberian antibiotik oleh DPCP atau yang lainnya. Nah dari situ kalau saya boleh memberikan usul ya, ini adalah suatu kesempatan untuk membuat penelitian. Dan ada dari teman-teman dokter umum di sini yang membuat penelitian itu kan membuat profil pola kuman abses di rumah sakit UNS kan belum ada. Jadi nanti kalau kita melihat ada abses, kita ambil swabnya, kita kultur, kemudian ada tes antibiotiknya, akan muncul profil antibiotik untuk pola kuman abses yang ada di rumah sakit UNS ini. Sehingga kalau ada pasien masuk ke IGD, kita sudah punya kesimpulan antibiotik empirik. Nah, jadi teman-teman IGD bisa memberikan antibiotik, nah misalkan nanti ceftriaxone, metronidazole, atau bahkan ceftriaxone sudah masuk kategori yang di sini resisten. Nah, ini kan kadang-kadang belum ada. Ini hanya motivasi kalau ada yang berminat itu kan lumayan ya. Jadi masih ada kesempatan bagus ini sebenarnya untuk pemberian untuk penelitian membuat profil pola kuman. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Dokter, kalau sebenarnya GP boleh memberikan antibiotik. Mohon maaf agak putus-putus dokter Afif untuk suaranya. Karena biasanya ya kantor memberikan antibiotik ya untuk di IGD sebelum pasien masuk ke rawat inap atau penanganan di awal ya. Mau dokter Anas dulu. Dok, putus-putus tadi dok, coba dok diulangi boleh dok? Izin saya lanjutkan.
Untuk memberikan antibiotik apakah diperkenankan untuk dokter dokter umum di itu? Boleh dok kalau saya dok, asalkan apa ya dok ya, emang sebenarnya harus ada antibiotik empirik yang di rumah sakit dok. Tapi memang kalau mau diberikan lebih dahulu nggak apa-apa dok. Nah, tersuun. Oke, siap dok. Soalnya teman-teman kadang juga Halo. juga. Boleh tanya sedikit? Dokter Andri. Ya, ini memang dari pasien ke IGD sampai dilaporkan DPJP berapa jam? Harusnya kan biasanya dilaporin langsung dari DPJP ada asesmen antibiotiknya. Karena itu kita kan belum punya protap antibiotik, belum punya penelitian pola kuman. Ya memang biasanya kalau antibiotik ya kita tanyakan ke DPJP. Saya pikir kan pasien begitu datang langsung dilaporkan DPJP, jadi langsung dapat antibiotik. Soalnya ada beberapa kasus yang mungkin pilihan antibiotiknya apa dari DPJP, ada yang DPJP mungkin kasus-kasus seperti ini antibiotik yang kombinasi. Saya pikir memang mungkin menunda terlebih dahulu antibiotik dari rekan di IGD mungkin maksudnya karena konsul ke DPJP dulu kan. Kalau nggak terlalu lama saya pikir nggak apa-apa. Kan hitungannya cuma jam. Jadi gimana kejadiannya? Izin menjawab dok. Kemarin selang waktu antara pasien datang sampai saya konsul DPJP itu tidak lama. Kalau tidak salah 1 sampai 1,5 jam. Hanya menunggu laboratnya saja langsung saya konsulkan. Langsung dapat antibiotik kan ya? Nggih. Oh iya, berarti yang agak di ini kan mungkin pas tadi di slide-nya ditulis antibiotik karena itu kan tata laksana awal dari dokter IGD. Terus kemudian selang nggak berapa lama mungkin dapat antibiotik, saya pikir kayak begitu, jadi nggak terlalu masalah. Terus memang untuk pola kuman ya kita udah banyak ya sebenarnya pemikiran kayak itu udah lama ya. Terus masalahnya kan untuk pembiayaan. Soalnya kalau memang ada sponsor yang untuk pembiayaan kulturnya kayak gitu untuk BPJS sendiri kan agak sulit, nggak selalu bisa di cover. Terus saya mungkin nanya ke rekan-rekan yang lain, mungkin ke dokter sejawat bedah ya. Untuk kasus abses kayak gini, kultur sebaiknya dari pusnya atau memang dari jaringan di bawahnya? Karena sering saya kalau pusnya di kultur malah tidak tumbuh kuman. Jadi ketika misalnya intra justru dibiarkan aja intraop, kita cari dasar dari ulkusnya, jaringannya itu jaringan yang di bawahnya itu kita gunting yang sisi kemudian kita kultur itu muncul biakan kumannya. Mungkin ada masukan dari sejawat yang lain. Terima kasih Mas Andri. Memang sebaiknya kalau kita sebenarnya kultur dari nanah dan dari jaringannya Mas. Karena memang kalau dari nanah kadang dia udah dimedikasi dengan yang NaCl atau betatin jadinya nggak tumbuh nanti. Jadi sebaiknya disertakan jaringan-jaringan nekrotiknya Mas. Mungkin Dr. Nur Rahman bisa nambahin. Setuju Pak. Jadi kalau ada abses itu memang kumannya biasanya namanya di dinding absesnya, bukan di pesnya. Sementara pes itu hanya sisa-sisa dari metabolisme dari bakteri yang menyebabkan abses itu sendiri. Oke. Terima kasih. Jadi tadi tanggapi yang tadi pola terapinya sudah bagus dari teman-teman IGD. Ya, ini saya cuma memotivasi kalau ada yang penelitian kan itu kemarin ada beasiswa penelitian itu mengajukan proposal itu, ada yang meneliti membuat salah satunya di sini pola kuman. Nah itu jadi nanti kalau memang ada kasus-kasus yang sudah umum, antibiotik pun kadang-kadang bisa diberikan dari awal, nggak masalah kalau dari bedah. Gitu. Nah cuma kalau memang ada beberapa DPJP yang memang khusus harus menunggu habis, ya itu memang tidak masalah. Jadi kasus-kasus abses kan rata-rata kumannya juga sama gitu ya. Kumannya biasanya kuman gram negatif, gram positif. Kecuali kalau di absesnya di daerah saluran pencernaan memang kadang-kadang dia
ditambah dengan bakteri anaerob. Nah, itu yang kadang-kadang perlu ditambahkan semacam antibiotik untuk kuman-kuman anaerob seperti metronidazole. Itu. Jadi kalau saya nambahkan Dokter Anas, misalkan ada menanyakan, boleh nggak berikan antibiotik? Kalau saya boleh. Kalau saya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kan seyogianya ada antibiotik empirik yang ada di rumah sakit ini. Tapi kalau tidak ya, pilihannya memang spektrum luas seperti yang tadi diberikan Dokter Anas, ceftriaxone ya, yang memang umum di sini. Untuk saat ini kelihatannya antibiotik yang jadi booming adalah ceftriaxone. Oke. Matur suwun sangat penjelasannya Dr. Nur Rohman, Dr. Anas, sama penjelasan dari Dr. Andri. Izin menambahkan ini ada pertanyaan yang masih berhubungan dari Dr. Amanda. Izin bertanya dokter, pada setting puskesmas ataupun klinik, kapan waktu terbaik untuk dilakukan insisi drainase? Apakah perlu diberikan antibiotik dulu, lalu dikontrol-kontrol, atau bisa langsung diinsisi? Apakah ada kondisi tertentu untuk menunda insisi drainase? Matur suwun dokter. Terima kasih dok. Untuk insisi drainase tidak usah menunggu antibiotik dulu dok. Kalau kita kan bisa lihat apakah ada abses ya, itu kan ada bisulnya dok, ada warna kemerahan, udah fluktuatif dok, kita bisa langsung mengeluarkan dok. Jadi memang paling bagus itu dikeluarkan dulu infeksinya, dibersihkan infeksinya, baru nanti dalam perawatan nanti dikasih antibiotik dok. Pada pasien ini memang kita kan operasinya baru besoknya dok, jadi memang harus diberikan antibiotik dulu dok selama perawatan dok. Karena memang butuh persiapan untuk dari anestesi mempersiapkan alat-alat, dan kita juga mempersiapkan kemarin sebenarnya mau di swab tapi nggak jadi karena emergensi dok. Ya dokter, tapi kalau untuk setting puskesmas atau klinik tetap sama aja dok? Sama dok, intinya iya langsung dilakukan di klinik pakai semprotan dulu dok. Kloretil itu insisi pakai mesh yang lancip itu, stick mesh itu langsung kan nggak nyeri sama sekali dia pasiennya. Untuk dari ciri-ciri dari adanya pusnya tersebut berarti dari fluktuasi dan kemerahannya perubahan dok. Iya, itu yang ciri-ciri tanda infeksi rubor, dolor, kalor itu dok. Itu kan harus ada semua itu. Dan dia manifestasinya lebih cepat dok daripada tumor biasa, kan dia karena infeksi dok. Kalau tumor kan biasanya kan pertumbuhannya lambat, kalau infeksi kan sangat cepat dok. Oke, siap, matur suwun dokter. Pertanyaan berikutnya dari dokter muda atas nama Tarik, menanyakan untuk membedakan kasus ini dengan angina Ludwig bagaimana ya, dan tata laksana awalnya bagaimana, posisinya apa yang perlu diperhatikan pada kasus gawat yang perlu di-assessment dengan kriteria Jackson itu seperti apa, J? Matur suwun sangat dokter. Pertanyaan dari Tarik, dokter muda. Angina Ludwig dok. Kalau angina Ludwig itu hampir sama dok, dia penyebab utamanya juga dari gigi dok. Dari gigi dia menyerang rata-rata di sublingualnya dok. Kemudian dia menyebar biasanya bilateral dok, di kanan dan di kiri. Sebenarnya penata laksanaannya hampir sama dok. Yang penting kan untuk pengeluaran dari sumber infeksinya. Kalau dia ternyata pecahnya ke dalam atau ke mukosa, kita juga memang harus lebih hati-hati. Karena itu akan lebih mengancam nyawa karena dia bisa aspirasi ya dok ya. Tapi kalau untuk dia sudah keluar menembus kayak pasien ini, ya nanti sama dok, kita lakukan insisi drainase dok, dengan evaluasi juga di oralnya dok. Kalau untuk kriteria Jackson kan juga bisa digunakan dok, tapi yang untuk kriteria Jackson pada pasien ini tidak ada ya. Karena emang kalau Jackson satu aja sudah ada sesak atau stridor saat inspirasi dok, walaupun masih ringan. Tapi kalau pasien emang harus hati-hati dok, makanya harus dievaluasi pas tadi pemeriksaan pertama vitasenya dok. Vitase, terus kemudian bunyi paru-parunya gimana harus dievaluasi semuanya dok. Gitu dok. Ya, untuk positioningnya mungkin ada yang perlu diperhatikan. Kalau positioning apa dok, yang pasien kayak gini dok? Ya sebaiknya kalau dia merasa sudah masuk ke mulut kayak pasiennya sudah tertelan ke tenggorokan ya dok ya. Mungkin lebih baik posisinya miring dok, ke arah itu dok, ke arah yang ada infeksinya atau absesnya dok. Jadi mengurangi risiko untuk aspirasi ke paru-parunya dok.
Siap. Ya, ya. Siap, matur suwun sangat. Untuk Iya. kasus ini ada lagi yang mau menambahkan atau mendiskusikan lagi sebelum kita masuk kasus berikutnya? Kapan konsul ke dokter giginya ya? Konsul ke dokter gigi sepatnya Mas setelah setelah infeksinya reda. Nanti kalau umpamanya kita dalam perawatan sudah tidak ada nanah, sebaiknya langsung secepatnya Mas konsul gigi, nanti mungkin dilakukan odontektomi ya, diambil giginya ya Mas. Sebelum nanti terulang lagi itu, karena memang sumber infeksinya kalau dari gigi memang dari akar giginya masih ada infeksinya Mas. Ini dokter gigi nggak ada yang monitor ya soalnya, nggak ada yang komen ya, nggak ada yang monitor. Iya ada kayaknya Mas. Ya, siap. Matur suwun Dokter Andri atas Iya. pertanyaannya. Ada lagi mungkin sebelum berganti kasus berikutnya? Jika mau wonten silakan Dokter Fikri untuk melanjutkan ke kasus berikutnya. Oke, terima kasih Dr. Afif dan Dr. Anas juga untuk paparnya serta rekan-rekan semua. Izin di sini saya untuk melanjutkan dari presentasi kasus kedua, di mana di sini kasus dengan snake bite grade 2 di GT 5 Manu Sinistra, di mana GP dari IGD-nya ini Dr. Insan serta DPJP-nya Dr. Nur Rahman, spesialis bedah. Di mana saya mulai dari identitas pasien, di mana di sini pada Tuan SW, usia 53 tahun, laki-laki, di mana alamatnya di Kartasura, Sukoharjo, pekerjaannya sebagai karyawan swasta, serta di sini pasien masuk ke IGD RSUNS pada tanggal 9 Januari atau kemarin ini. Di mana pasien ini datang dengan keluhan utama adanya gigitan dari ular. Pasien ini kurang lebih 30 menit sebelum masuk rumah sakit pas tergigit ular pada jari kelingking bagian tangan kiri. Pasien mengaku di sini melihat dengan ularnya berwarna hijau dengan ekor lancip berwarna merah. Pasien langsung mengikat jari dengan karet serta kain, dan pasien mengeluhkan di sana dengan tangannya terasa panas serta kesemutan serta nyeri, di mana fasnya di sini ketika ditanyakan fasnya 5, pusing yang terkadang, dan untuk keluhan dari mual, muntah, sesak semuanya disangkal. Untuk riwayat dari penyakit sebelumnya ada riwayat dari darah tinggi, sakit jantung serta sakit ginjal. Untuk riwayat dari diabetes mellitus disangkal. Kemudian di sini dilakukan juga pemeriksaan fisik pada pasien, di mana dari vital sign-nya di sini dalam batas normal, serta dari kepala, mulut, kulit, mata, leher dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik lainnya dari abdomen, jantung, toraks dalam batas normal. Dan kita lihat di sini pada status lokalis pada DGT 5 Manu Sinistra, terdapat di sini adanya edem, tampak juga di sini punktumnya 1 buah, dan sekitarnya di sini adanya pewarnaan lebih berwarna biru. Dan pada saat masuk di IGD, di sini masih kita lihat dari pasien ini jarinya terikat karet, didapatkan adanya nyeri. Kemudian untuk NVD-nya di sini tidak ada. Kemudian juga dilakukan untuk pemeriksaan dari EKG, didapatkan normal sinus ritem dengan HR 53 ppm, normal aksis, dan tidak ditemukan dari gelombang patologis. Serta di sini pada IGD didiagnosa kerjanya dengan snake bite grade 2 DGT 5 Manu Sinistra, dan diberikan untuk tata laksana awal, yaitu berupa sabu plus 100 ml NS 0,9%, habis dalam 1 jam, kemudian dipertahankan untuk fiksasi. Kemudian dipertahankan untuk fiksasi hingga sabu habis, hingga akhirnya nanti kita coba untuk imobilisasi ulang. Dan infus diberikan 20 TPM, injeksi antrain 1 ampul, serta berikutnya diberikan untuk pengecekan untuk pengecekan dari DR lengkap serta ronsen toraks. Dan di sini didapatkan untuk hasil dari pemeriksaan lab di hari yang sama tanggal 9 Januari, di mana adanya penurunan dari hemoglobin 11,6 yang cukup slide juga, tidak terlalu signifikan. Kemudian di sini ada penaikan dari monosit, eosinofil, dan juga NLR, serta untuk PT dan INR-nya di sini meningkat. PT-nya 25 serta INR-nya 1,99, serta APTT-nya di sini 45,1. Kemudian di sini dilakukan juga untuk pemeriksaan dari tes X-ray-nya pada hari yang sama pula, tanggal 9 Januari, di mana didapatkan untuk foto toraks AP-nya, kornya apeks jantung bergeser ke laterokaudal, pulmonya surakan vaskular normal, tak tampak bercak pada kedua lapang paru, tak tampak penebalan dari hilus baik kanan maupun kiri, serta di sini untuk sinus costophrenicusnya tetap lancip baik di kanan maupun di kiri. Kesan secara keseluruhan di sini adanya kardiomegali pada left ventricle serta pulmo tak tampak kelainan. Kemudian di sini didiagnosa dari
temuan klinis dan juga hasil pemeriksaan penunjangnya, yaitu dengan snake bite grade 2 di GT5 Manu Sinistra. Dan juga di sini setelah dikonsulkan ini ternyata pasien dari HHD, dari jantung. Kemudian di sini diberikan untuk advice dari Dr. Nur Rahman, spesialis bedah dengan pemberian sabu 1 ampul plus RL drip 15 TPM, injeksi ceftriaxone 1 gram per 12 jam, injeksi dexamethasone 1 ampul per 8 jam, injeksi antrain 1 ampul per 8 jam, kemudian dirawat di bangsal biasa, dan dilanjutkan untuk obat yang rutin dikonsumsi dari pasien serta dikonsulkan dari jantung. Dan dari konsul jantung di sini oleh Dr. Nizar diberikan untuk ramipril 1x10, bisoprol 1x5, spironolactone 1x25, simvastatin 1x20, serta warfarin 1x2. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Afif untuk sesi diskusinya. Oke, baik. Untuk Dr. Fikri, kita mulai sesi diskusinya. Mungkin dari teman-teman dokter muda atau teman sejawat, ada yang ingin didiskusikan? Jika belum, kita mulai dari Dr. Nur Rahman sebagai selaku DPJP. Monggo silakan Dr. Nur Rahman. Mohon ditampilkan slide-nya penata laksanaan awalnya tadi. Ya, Dokter. Yang awal. Ya. Ya. Jadi penerangan sudah bagus ya. Jadi diberikan sabu ketika disimulkan sebagai suatu snake bite yang fenomik. Jadi diagnosanya tambah fenom ya. Snake bite fenomik grade 2 di GT5 Manu Sinistra. Jadi kalau kita ketemu kasus snake bite, itu dipastikan dulu apakah snake bite-nya itu fenomik atau enggak. Kalau fenomik, bisa dilihat dari anamnesis dari apanya, dari jenis ularnya. Pada kasus ini sudah dinyatakan ular hijau buntut merah ya. Jadi kalau hijau pupus buntut merah itu biasanya dia golongan ular bandotan. Itu memang fenom, tapi tidak begitu ganas kobra. Cuma beberapa kasus yang pernah kita temui waktu kita residensi dulu, kasus-kasus dengan fenom ular bandotan itu kadang-kadang sampai terjadi compartment syndrome. Itu ya, yang pertama itu. Kemudian dari pemeriksaan fisik, fangmaknya tadi belum ditampilkan ya. Jadi fangmaknya itu belum tertulis ya. Jadi ada apa sih? Tampak punktum 1 buah. Dari pemeriksaan fisik, kalau itu ular berbisa, biasanya ada fangmak berupa dua lubang ya, 2 lubang gigi dari ular itu sendiri, taring dari ular itu sendiri. Kemudian ciri-ciri fenomik yang lainnya tampak adanya udem. Udemnya bisa kalau dalam 1 jam itu sudah melewati 10 cm dari fangmak ya, atau dia melewati 1 kompartemen dari fangmak, itu sudah bisa dimasukkan dalam grade 2. Tapi kalau grade 1 dia masih kurang dari 10 cm udemnya, kemudian atau dia belum melewati 1 kompartemen. Kayak ini kan berarti kompartemen hitungannya. 10 cm-nya kemana kan tidak bisa ya. Jadi dari gigitan ular dia lewat 1 kompartemen, ada udemnya, itu dinamakan sebagai grade 2. Gitu. Terus pada yang lainnya nanti dari pemeriksaan penunjangnya, misalkan dari profil darah rutinnya, bagaimana dengan trombosit, kemudian PTA-BDT-nya. Itu yang menandakan apakah itu ular fenomik atau bukan. Kalau gigitan ular yang fenomik, diberikan sabu. Kalau non-fenomik, tidak perlu. Untuk anti nyeri dan anti inflamasi. Untuk penanganan awal, nomor 1 memang harus bukan diikat ya. Jadi nomor 1 memang cuma diimobilisasi saja. Kenapa kok imobilisasi? Karena bisa ular itu dia akan berjalan melalui pembuluh darah limfa ya, pembuluh limfa ya. Jadi ikut aliran limfa, sehingga kalau kita biarkan ekstremitas yang tergigit itu bergerak, maka akan terjadi muscle pump. Jadi muscle pump-nya berfungsi. Kalau muscle pump-nya berfungsi, maka aliran limfanya ke atas ke arah jantung itu berjalan dengan baik, akibatnya bisa ularnya pun juga akan berjalan dengan baik. Tapi kalau dengan kita imobilisasi, setidaknya akan menghambat aliran limfa itu sehingga bisa menghambat aliran bisa ular. Seandainya itu ularnya yang sifatnya fenomik. Nah sekarang bagaimana kalau pada kasus yang ularnya tidak jelas, ya fenomik atau bukan? Penatasan awalnya sebaiknya dianggap sebagai fenomik, ya. Karena apa? Karena prinsip dalam penanganan darurat-daruratan kita berpikir buruk untuk pasien itu lebih safe buat pasien itu sendiri. Tapi kalau kita, wah ini tenang aja, bukan fenomik, ternyata hari berikutnya udemnya bertambah,
dan semakin bertambah, nah itu malah kadang-kadang jadi terlambat. Terus saya sedikit mengomentari untuk pemberian terapi saya sendiri ya mengenai antibiotik dianjurkan ya, tapi mengenai dexamethasone ya, pemberian dexamethasone anti-inflamasi yang steroid ini masih debatable. Kalau di protap WHO ini masih ada yang berpendapat boleh, ada yang tidak. Ya. Hanya saja untuk terus terang untuk pengalaman empirik secara pribadi, baik selama PPDS maupun selama kita bekerja, pemberian dexamethasone ini akan membantu sekali untuk mengurangi inflamasi yang ada pada area gigitan ular. Ya. Terus yang terakhir yang perlu saya berikan masukan di sini adalah pada pemeriksaan fisik belum dievaluasi mengenai satu kompartmen sindrom. Jadi meskipun pada kasus ini belum tampak tanda-tanda kompartmen sindrom, sebaiknya tetap dicantumkan. Jadi 5P itu ya, pain, kemudian pale, kemudian pushlessness, yang teman-teman pushlessness ya, pain, pale, pushlessness, kemudian paralisis ya, ada satunya lagi, pain, pale, parestesi dulu ya, parestesi, pushlessness, baru paralisis. Nah, itu ditampilkan. Kalau ada pain, diobservasi tanda-tanda kompartmen sindrom. Kemudian yang perlu jadi perhatian juga ya untuk teman-teman sejawat yang di IGD ataupun nanti kalau di klinik, ketika ketemu kasus gigitan ular, misalkan pasien itu tidak mungkin untuk dirujuk, kemudian kita anggap kita sembuhkan memang itu bukan suatu hal yang fenom, ya tetap sebaiknya diobservasi, imobilisasi. Kemudian pasien diedukasi mengenai sifat racun. Sifat racun dari ular ada dua, yaitu neurotoksik sama hematotoksik. Jadi kalau ada tanda-tanda neurotoksik, misalkan pusing, kejang, atau dia arahnya ke kardiomyotoksik, jadi dadanya sesak, ya, jantungnya seperti tidak enak gitu, yaitu segera ke rumah sakit. Untuk tanda-tanda hematotoksik, ya seperti mimisan, ya, gusi berdarah, BAB darah. Ini pada kasus-kasus yang severe kadang-kadang terjadi ya. Seperti pernah pengalaman waktu kita residensi di rumah sakit Jejaring itu pasien fenomik ular bandotan juga, itu trombosit pasien itu sampai tersisa 6.000 karena di daerah tidak ada PT-APT waktu itu ya. Jadi cuma kita patokannya trombosit CTBT. Itu CTBT menanjang, pasien sudah melena, sudah hematomasis. Nah, kalau seperti ini memang kita pemberian sabunya harus lebih berani lagi. Kadang-kadang pemberian sabu kalau memang itu yang severe, tanda-tanda toksiknya jelas banget, itu bisa 4 ampul. Ya tergantung grade dari snake bite-nya itu berapa, dari fenomnya itu grade berapa. Ya, itu saja mungkin sementara masukan dari saya. Untuk kasus ini agak ada peningkatan PT-APT karena pasien sudah minum warfarin sebelumnya ya, sudah terapi rutin ya. Jadi itu agak kita ya monitoringnya meragukan juga apakah itu karena snake bite-nya, ataukah itu karena warfarinnya. Ya, kalau Dr. Nizar ada di sini bisa memberikan masukan untuk masalah PT-APT dan ini reaksi itu bagaimana dalam pemberian warfarin. Terima kasih. Terus Dr. Norman, ini pangapunten Dr. Nizar mungkin belum datang. Nah, ini menyambung pertanyaan dengan penjelasan tadi, pertanyaan dari Rari, dokter muda, setelah integrasi. Untuk snake bite, kapan diberikan ATS? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana indikasi observasi dan pemulangan pada pasien snake bite? Dari ATS sama observasi sama pemulangan. Untuk ATS ya, untuk ATS sebenarnya kita masuk ke Phillips score ya. Jadi kalau misalkan dari Phillips score-nya masuk diberikan ATS, ya masuk diberikan. Tapi kalau Phillips score-nya tidak masuk, tidak ya. Lukanya puntum ya, ekstremitas atas. Itu kalau kemarin sekilas perhitungan saya tidak masuk untuk Phillips score-nya. Tapi beberapa literatur memang
boleh langsung diberikan ATS untuk kasus-kasus neck bed. Untuk di WHO saya agak lupa diberikan ATS atau tidak untuk proteinnya. Tetapi kalau prinsip pemberian dari ATS memang itu patokannya dari Philips score. Ya, kalau Philips score-nya masuk ya diberikan ATS. Luka apapun. Kalau Philips score masuk diberikan ATS. Oke. Terus untuk indikasi pemulangannya yaitu tadi. Kalau ini dianggap disimpulkan sebagai suatu fenomik ya karena ada odem, kemudian ularnya jelas hijau seperti itu. Ketika klinisnya sudah tidak tambah buruk, ya, artinya odemnya tidak tambah besar, kemudian tanda-tanda neurotoksik dan hematotoksiknya tidak tampak, ya, tidak ada keluhan pada pasien ataupun secara pemeriksaan fisik tidak ada tanda-tanda karir itu, pasien boleh pulang. Tentunya setelah sabu diberikan, sabu kita stop ya. Setelah sabu kita stop dulu, kalau tidak ada kondisi yang tambah jelek, sabu kita stop atau turunkan dosis dulu baru di stop. Setelah itu dievaluasi, kalau memang tidak ada klinis yang bertambah buruk ya boleh kita pulangkan. Tentunya dan edukasi tetap sebaiknya diimobilisasi sampai bengkaknya benar-benar reda dulu. Oke, matur suwun dokter atas penjelasannya. Menyambung lagi dokter, pertanyaan dari dokter Fitri. Untuk kapan perlu diberikan antikoagulan pada pasien ini? Parameter apa yang bisa dipahami? Kapan pemberian antikoagulan dan parameter apa yang bisa dipahami? Untuk antikoagulan, justru biasanya neck bed itu hematotoksinya sifatnya malah mengencerkan darah. Jadi kalau kita diberikan antikoagulan justru akan semakin memperburuk pemanjangan pembukaan darahnya. Jadi salah satu manifestasi dari fenom ular yang fenom yang berbisa itu adalah hematotoksiknya bersifatnya mengencerkan darah. Jadi nanti agregasi trombosit, kemudian ada ptehi, bahkan sampai berdarah. Nah, seperti itu. Sehingga malah pilihannya kalau kadang-kadang ketemu kasus itu diberikannya koagulan, bukan antikoagulan. Nah, pada kasus ini makanya kita rabarkan dengan dokter Nizar, dokter jantung ya, pertimbangan PTA-PTT yang memanjang seperti itu tidak sampai 2 kali lipatnya tentunya ya, PTA-PTT-nya memanjangnya itu aman tidak obat jantungnya dilanjutkan. Ternyata dari beliau masih menganggap itu satu yang aman dan kita evaluasinya di klinis. Nah, nanti di laboratnya setiap 24 jam sebaiknya dicek ulang untuk trombosit dan PTA-PTT. Matur? Matur suwun sangat dokter penjelasannya. Mungkin ada teman-teman sejawat atau dokter muda yang ingin menanyakan lagi sebelum kamu tutup. Oke, menunggu. Coba kami rangkum ya dari apa yang kita hari ini, mulai dari awal itu adalah ada di abses di daerah neck, itu bisa diberikan langsung antibiotik, namun harus dengan pertimbangan matang dan jika memang langsung dikonsulkan di BCP lebih baik ditunggu dulu. Segala bentuk dari abses sebaiknya segera dikeluarkan ya karena itu bisa merusak jaringan sekitar maupun menyebabkan infeksi. Bahkan pada kasus-kasus di puskesmas maupun di klinik tetap tidak ada indikasi untuk penundaan dari insisi jika sudah jelas, yaitu dengan tanda-tanda inflamasi. Ya, 5 rubor dolor fungsiolesa itu jika ada itu dan juga ada fluktuasi bisa langsung dilakukan fusi tanpa penundaan. Nah, setelah itu baru bisa diberikan antibiotik. Untuk kasus yang kedua yaitu flashback jangan lupa untuk dipastikan dulu ularnya, kemudian untuk diberikan antikamu jika memang mengarah kepada ular yang berbisa tadi. Pemberian dexamethasone masih abu-abu ya, bisa kita tanda dan KPF juga masih abu-abu. Beberapa merekomendasikan langsung, beberapa juga indikasi untuk pemulangannya jika memang sudah bengkaknya tidak bertambah bisa dipulangkan. Justru malah yang biasa diberikan koagulan.
Itu pertanyaan juga dari beberapa teman sejawat. Rangkuman rekomendasi praktis dari JPJP, oh ya nanti akan diberikan rangkuman dari si ini. Jadi demikian. Ada lagi sebelum saya tutup yang ingin menanyakan? Ketiga, ada masukan untuk IGD atau dokter umum maupun pelayanan dari RSUNS? Tidak. Terima kasih, Dr. Nur Rahman, Dr. Andri, Dr. Anas, Dr. Rizky, karena sudah rawuh, Dr. Galuh, dan rekan-rekan sejawat